Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Saiful Mujab selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu, dan tak lupa kepada teman-teman yang insya Allah berbahagia. Izinkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Elma Salma Sahula, Yunita Alfiani Putri, Muhammad Yusril, dan Vina Nur Azizah, untuk mempresentasikan materi yang berjudul Sains dan Ilmu Pengetahuan menurut perspektif dari beberapa tokoh. Yang pertama, langsung saja akan saya jelaskan tentang sains dan ilmu pengetahuan menurut perspektif René Descartes. René Descartes ini biasa dijuluki sebagai bapak filsafat modern. Descartes menilai bahwa sains sebagai fase paradigma, yakni di mana perkembangan ilmu pengetahuan yang belum memiliki seperangkat metode, teori, konsep, atau sebuah paradigma yang mapan, dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yang logis dan empiris. Kebenaran sains bersifat relatif dan diukur berdasarkan kebenaran indera, kebenaran dogmatis, dan kebenaran etika yang bersifat temporal, di mana eksistensinya senantiasa dapat berubah dalam lintasan gerak, ruang, dan waktu. Lalu, menurut Descartes, ilmu pengetahuan pada awalnya adalah suatu sistem yang dikembangkan oleh manusia untuk mengetahui keadaan lingkungan dengan dirinya dan dalam rangka strategi kehidupannya. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin mempertahankan hidupnya dan menjadi suatu pengetahuan yang dapat diatur secara sistematis, dan langkah-langkah pencapaiannya dipertanggungjawabkan secara teoritis dan lebih ke rasionalitas. Dan menurutnya lagi bahwa ilmu pengetahuan suatu pengetahuan yaitu suatu pengetahuan ilmiah yang memiliki syarat-syarat. Yang pertama yaitu sebagai dasar kebenaran yang dapat dibuktikan dengan metode ilmiah dan teruji dengan cara kerja ilmiah. Yang kedua, syarat sistematik, yaitu terdapatnya sistem yang tersusun dari melalui proses, metode, dan produk yang sangat terkait. Yang terakhir yaitu syarat subjektif, yaitu terjamin keabsahan dan kebenarannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Vina Nur Azizah. Saya persilahkan. Yang selanjutnya adalah pemikiran John Locke tentang pengetahuan. Salah satu pemikiran John Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan. Ia berupaya menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan pengetahuannya. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisme yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal dari rasio atau pikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pikiran juga berperan dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, Locke berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pemikiran atau rasio diibaratkan Locke seperti sebuah kertas putih atau tabula rasa yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani manusia itu. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan menurut Locke adalah pengalaman. Pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pemikiran sains dan pengetahuan ilmiah tokoh David Hume. David Hume merupakan pemikir yang menolak bahwa sumber pengetahuan ada dua. Ia meyakini bahwa sumber pengetahuan hanya ada satu, yaitu persepsi dari indera. Penetapan tunggal untuk sumber ilmu pengetahuan ini merupakan bentuk penolakan terhadap pendukung empirisme maupun rasionalisme yang meyakini tidak tunggalnya sumber pengetahuan. Penolakan bagi kaum rasionalis dilakukan David Hume terhadap gagasan mengenai ide bawaan. Ia memberikan penolakan dengan mengemukakan pandangan mengenai persepsi berbentuk kesan dan ide. David Hume menolak gagasan rasionalisme yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap dunia dilakukan dengan hubungan interrelasi yang berlandaskan ontologi ide bawaan. Di sisi lain, David Hume menolak pandangan tokoh empirisme lain, yaitu John Locke dan George Berkeley.
Pandangan yang ditolaknya adalah mengenai adanya keterbatasan metode empirisme. Penolakan ini dilakukan dengan memberikan gagasan bahwa hakikat manusia menjadi dasar bagi semua ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang manusia hanya dapat dipahami melalui metode-metode ilmu pengetahuan alam. Pendapatnya didasarkan kepada kenyataan mengenai keberhasilan ilmu-ilmu alam dalam pengetahuan tentang manusia. David Hume menolak gagasan mengenai sumber pengetahuan yang dikemukakan oleh Plato dan René Descartes. Ia menyatakan bahwa pemahaman dunia metafisika melalui rasio yang dikemukakan oleh Plato merupakan suatu bentuk ilusi dan kebohongan. Pernyataan ini didasari oleh keyakinannya bahwa kenyataan tidak akan dapat dipahami sepenuhnya. David Hume meyakini bahwa gagasan-gagasan yang diperoleh tidak berkaitan dengan pemikiran, penalaran maupun pengingatan. Gagasan-gagasan ini bagi David Hume merupakan hasil dari kesan-kesan yang melalui pengalaman indrawi. David Hume mengemukakan bahwa pengetahuan apapun tidak dimiliki oleh manusia ketika ia baru saja lahir. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia berasal dari pengamatan. Pengamatan ini menghasilkan sebuah kesan dan pengertian. Kesan dihasilkan sebagai hasil langsung dari pengamatan yang disertai dengan pengalaman, sedangkan pengertian merupakan hasil pengamatan yang diberikan perenungan berdasarkan kesan-kesan yang disertai pengalaman. Selanjutnya adalah pemikiran Auguste Comte tentang sains dan ilmu pengetahuan. Auguste Comte sendiri ialah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Melalui prinsip positivisme, Auguste Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademisi saat ini, yaitu pengaplikasian metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Pola pikir yang dikembangkan Auguste Comte ini menegaskan pengetahuan yang benar hanyalah yang berdasar pada fakta-fakta. Segala yang di luar fakta, misalnya metafisika, bukanlah pengetahuan. Positivisme mencukupkan pada hal-hal yang bisa diamati atau diobservasi secara indrawi. Selanjutnya, sains menurut Auguste Comte dapat disusun dalam suatu tingkatan mulai dari yang sederhana dan universal, kemudian berproses sampai kepada lingkup yang lebih kompleks dan terbatas. Susunan ini dapat terus dikembangkan sehingga masing-masing sains yang baru tergantung pada yang mendahulunya. Sesuatu yang baru muncul dalam bidang sains khusus dan konsekuensinya ada tambahan hukum-hukum alam yang baru untuk masing-masing bidang tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.